Ya, kita lanjutkan ya pada halaman selanjutnya. Nah, pada halaman selanjutnya, seorang petani akan memulai perkembangbiakan tanaman dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman jagung akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berbentuk sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itu terjadilah pembuahan. Proses terjadinya pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang akan dimakan manusia adalah biji jagung, bukan tongkolnya ya. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sini akan dimulai perkembangbiakan jagung. Tadi kita sudah bahas bagaimana perkembangbiakan jagung. Kita akan lihat beberapa hal penting dalam teks ini ya. Hal penting. Yang pertama, perkembangbiakan jagung dimulai dengan menanam biji ya. Dimulai dengan menanam biji. Jadi menanam biji. Bijinya yang ditanam ya. Ada beberapa tanaman yang tidak ditanam bijinya tapi ditanam tunasnya. Contohnya pisang. Itu kan tidak bisa ditanam bijinya ya. 2. 3-4 hari akan muncul di atas tanah. Jadi metingil lah. Baru kelihatan ya. Tampak begitu. Tampak awal tanaman jagung. 3-setengah bulan, jadi tanaman jagung yang muncul di atas permukaan itu akan tambah besar ya. 3-3,5 bulan, siap dipanen. Jadi nanti dia akan bertambah besar sampai siap dipanen. Jadi yang harus kita cermati di sini adalah permasalahan perkembangbiakan tanaman jagung ya. Di sini ini ada 2 ya. Di sini yang atas, sini. Nah, yang atas ini, bagian atas ini memiliki yang bernama tepung sari. Nah, tepung sari. Tepung sari ini disebut juga dihasilkan oleh benang sari. Nah, benang sari. Benang sari itu adalah alat kelamin jantan ya, alat kelamin jantan pada bunga. Jadi yang menghasilkan benang sari nanti itu yang menghasilkan tepung sari itu benang sari. Nah, jadi pada bunga ini, bunga jagung tentunya tepung sarinya dihasilkan oleh benang sari yang terdapat di bagian atasnya. Adapun yang bawah ini, di sini ini adalah putik di sini. Putik. Jadi kalau tepung sari yang dihasilkan benang sari itu terbang ya. Ini terbang ke angkasa tentunya. Nanti jatuh nempel di sini, di bunga lain pada tanaman yang lain. Ini tanaman 1, ini tanaman 2. Jadi ini penyerbukan silang, tapi silang sejenis antar sama-sama jagung. Jadi benang tepung sari yang berasal dari tanaman 1 nanti akan menyerbuk namanya, untuk membuahi tanaman jagung yang ada di tanaman jagung yang kedua. Pertanyaannya bagaimana kalau tidak ada tepung sari yang jatuh ke sini? Ya tentu tidak akan jadi
jagung gitu ya, tidak akan jadi jagung. Bisa jadi jagung karena adanya tepung sari yang jatuh dari putik, dari benang sari tanaman jagung yang tetangganya sebelahnya jatuh di putik pada tumbuhan jagung yang sebelahnya. Jadi ini namanya persilangan sejenis. Bunga jagung betina terletak di soleng yang berisi rambut-rambut jagung. Rambut-rambut jagung ini ya, rambut-rambut jagung ini. Nah, makanya ini dinamakan bunga betina ya, bunga betina. Sedangkan bunga jantan terletak di bagian atas. Jadi ini yang bunga jantan ini ya, yang bunga jantan. Nah, bunga jantan. Tadi sudah disebutkan. Nah, bunga jantan. Nah, ini bunga betina ya. Betina. Ya, penjelasan pada halaman ini cukup begitu ya. Nanti kita lanjutkan ke halaman selanjutnya. Itu hal-hal yang pentingnya. Di sini, setelah mengetahui hal di atas, Edo senang sekali. Ia menikmati tinggal di lingkungan yang berbeda. Edo juga senang memperoleh pengetahuan baru tentang tanaman jagung. Jadi, di sini kita dapat mengetahui bahwa pengembangbiakan tanaman jagung ada 3 ya. 1, ditanam bijinya. 2-3 hari 3-4 hari akan muncul di permukaan, lalu rawatlah hingga 3-setengah bulan, nanti akan siap dipanen. Itu pengetahuan yang pertama. Pengetahuan yang kedua, kita ulang lagi adalah bahwa jagung untuk berkembang biak, untuk memperbanyak diri, dia melakukan penyerbukan silang sejenis. Jadi, silang sejenis itu adalah tepung sari yang dihasilkan oleh benang sari yang berada di pucuk tumbuhan jagung itu akan terbang, kemudian jatuh ke tanaman lain, tanaman jagung yang lain, sehingga akan terjadi penyerbukan yang akan menyebabkan tumbuhnya sebuah jagung. Gampangnya seperti itu ya. Kita lanjutkan ke halaman selanjutnya ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, di sini kita masuk kepada bab selanjutnya. Setelah membaca teks di atas, teks bagaimana cara jagung berkembang biak, tuliskan ide pokok dan informasi penting dari teks berjudul bagaimana jagung berkembang biak. Dengan mengisi diagram berikut. Nanti ini silakan. Tidak harus kotak, gambarnya tidak harus melingkar, seperti ini. Kalian boleh kotak ya, boleh kotak seperti ini, boleh. Nah, tidak harus lingkaran-lingkaran. Yang penting nanti kalian tulis paragraf 1 ide pokoknya apa, paragraf 2 ide pokoknya apa, paragraf 3 ide pokoknya apa, paragraf 4 ide pokoknya apa, paragraf 5 ide pokoknya apa. Dari teks ini ya, Nah, nanti silakan ditulis di buku tugas ya. Nanti buku tugasnya akan dikumpulkan 1 minggu sekali begitu ya. Silakan ditulis di buku tugas ya. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita bahas dulu apa sih ide pokok. Nah, hal pentingnya ya. Nah, kita lihat ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan sebuah paragraf. Jadi paragraf itu yang panjang itu berasal dari 1 kalimat. 1 kalimat itu berasal dari beberapa kata. Beberapa kata, nah saya tulis dulu supaya tidak pusing ya. Nah, saya tulis ya. Nah, jadi kalimat, jadi paragraf, di mana nulisnya ya? Sini aja ya, di sini aja ya. Paragraf. Nah, paragraf itu kan banyak tuh kalimatnya. Nah, paragraf yang banyak kalimatnya, asalnya itu, ini asal. Asalnya itu dari 1 kalimat, Satu kalimat ini yang disebut kalimat inti. Kalimat inti itu disebut juga kalimat utama. 1 kalimat inti ini sebenarnya kalau kita peras ya, maka akan ada kata kunci. Nah, kata yang menjadi kunci. Kata kunci itu paling hanya terdiri dari 2 kata. Nah, 2 kata itulah yang disebut ide pokok. Gampangnya seperti itu. Kalimat utama itu berwujudnya sebuah kalimat. Wujudnya sebuah kalimat ya. Panjang 1 kalimat. Itu menjadi kunci yang di dalamnya ada kata kuncinya. Intinya seperti itu ya.
Jadi dalam satu paragraf yang panjang, maupun baik paragrafnya itu mau panjangnya 10 baris mau panjangnya berapa baris, itu sama saja ya. Tetap di situ hanya ada satu ide pokok. Letak ide pokok di mana? Nah, ini pertanyaannya. Ide pokok terkadang terletak di awal paragraf. Kalau paragrafnya itu kalau paragrafnya dinamakan paragraf deduktif, maka letaknya di awal. Jadi ada beberapa paragraf yang kalimat utamanya di awal. Kalimat utama siapa tadi? Kalimat yang menjadi inti dari sebuah paragraf. Inti dari sebuah paragraf. Itu kalimat utama. Bisa terletak di awal yang disebut paragraf deduktif, juga bisa terletak di akhir yang disebut paragraf induktif. Jika terdapat di akhir, nah ini rata-rata ide pokok itu letaknya di awal. Namun jika terdapat di akhir, biasanya akhir kalimat paragraf tersebut diawali kata kesimpulan. Sehingga maka dari itu, oleh sebab itu, jadi ketika kalian menemukan beberapa kata-kata seperti ini atau yang sejenis dengan ini, maka dapat kita pastikan bahwa paragraf tersebut adalah paragraf induktif. Paragraf induktif artinya kalimat utamanya terletak di akhir, Ide pokoknya ada di dalam kalimat utama. Di sini kalian diminta untuk menuliskan kalimat utamanya. Ya, kita potong dulu ya videonya ya, supaya tidak terlalu panjang. Kita potong dulu, nanti kita sambung lagi. Silakan tugasnya dikerjakan di buku ya. Nanti di sini setelah kamu menulis ide pokoknya, nanti kamu tulis sebuah tulisan ulang ya. Jadi kamu menulis ulang paragraf itu berdasarkan kalimatmu sendiri. Paragraf 1 ditulis ulang menjadi dengan bahasamu sendiri, dikembangkan. Paragraf 2 juga ditulis ulang dengan bahasamu sendiri ya. Paragraf 3 dikembangkan dengan bahasamu sendiri. Paragraf 4 dikembangkan dengan bahasa kalian sendiri. Paragraf 5 dikembangkan dalam bahasa kalian sendiri. Ya, silakan dimulai tugasnya. Kita potong.